Assalamualaikum Lur, selamat sore. Sore ini saya akan memangkas pohon jambu kristal umur sekitar 1 tahun. Dan sekalian saya akan mempraktikkan cara membungkusnya supaya cepat besar. Langsung saja kita mulai. Ini cara pemangkasannya. Ini kalau saya sih, ini ada calon buah. Nah, ini disisain 2 daun bisa. Ntar kalau sudah ini agak tua, pasti ini tumbuh dan akan keluar calon buah lagi. Kalau ini mulai pertumbuhan kira-kira berapa bulan? Kalau kita kan awal mau mencoba untuk menanam seperti jambu kristal ini. Kalau awal itu berapa bulan untuk mulai pertumbuhan? Ya, kalau untuk pertumbuhan ini kan dari awal tanam, misalkan dari polybag itu ditanam sampai umur 1 minggu kita baru pemupukan. Terus minggu selanjutnya kita, kalau sudah agak panjang sekitar 1 jengkal, kita baru pangkas supaya jadinya seperti ini. Ini karena dari kecil ini dipangkas. Nah, sekarang jadinya begini, banyak cabang-cabang. Nah, bakal buahnya kan banyak nih. Contohnya ini. Nah, ini masih banyak yang lain. Coba yuk lihat ke sana. Nah, ini kan cabangnya juga banyak. Nah, ini karena pada saat lagi tumbuh, ya misalkan inilah pertumbuhannya ini. Nah, ini kan lagi tumbuh kayak gini. Ini kalau nggak dipotong, ini akan panjang terus. Nah, bakal buahnya kan nggak ada tuh, contohnya. Nah, ini potong aja sih. Jadi stepnya seperti itu. Nah, iya, ini perawatan yang paling perawatan yang paling susah itu kalau untuk jambu kristal, stepnya seperti apa, Pak? Kalau yang paling sulit itu. Menurut saya sih, saya juga pemula, Mas. Tapi menurut saya ini ya tidak terlalu susah, tidak terlalu mudah. Kemudahan itu kalau kita merawatnya dengan benar. Setiap berapa hari kita datang ke sawah, maksudnya ke pertanian jambunya. Jadi ini dipupuk terus, pupuk kandang. Kalau yang lebih baik pupuk kandang, tapi tanpa pupuk kimia pasti kurang. Kalau untuk prosedur pemupukan itu tahapnya seperti apa sih? Kalau saya selama ini kan umurnya 1 tahun sekitarnya, ini kebanyakan 1 tahun. Kalau prosedur saya pemupukan itu stepnya setiap 1 minggu itu sekali, ya 1 pohon nggak banyak, paling 1 sendok itu pupuk yang hijau itu, nggak usah sebut nama lah, kan tahu yang hijau itu, hijau atau biru itu. Nah, itu cepat sekali tumbuhnya. Oh, seperti itu. Hama yang kira-kira, kalau hama yang sering mengganggu atau yang sering membuat rontoknya jambu itu sebenarnya itu hama dari apa sih? Apa dari belalangkah, apa dari semut? Oh, sebenarnya itu ya banyak kalau hama jambu ini, tapi penanganannya kita ya sudah belajar lah dari YouTube, dari orang yang sudah lebih pengalaman. Saya kan pemula, jadi tanya-tanya sama yang sudah pengalaman. Ini contohnya ini nih. Yang seperti itu. Kan nah, ini harusnya udah disemprot. Udah. Karena kesibukan saya kemana-mana, jadi ini kurang terawat. Ini juga kalau yang udah segini ini harusnya udah
udah dibungkus. Ntar saya ambil plastik dulu. Oke, ini mau proses pembungkusan jambu kristal. Kita lihat bagaimana cara proses pembungkusannya, stepnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Mari kita saksikan terus ini dari petani kita yang telah pro di dalam perjambuan. Ini bungkusnya pakai plastik yang tebal sekitar 0,8 ya. Nah, ini cara pembungkusannya ini seperti ini. Nih, misal ini kan ada kayak apa itu? Nah, ini harus sipirnya itu ya? Iya, harus dibuang. Harus dibuang. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau dibuang ini ntar jambunya gedenya itu bagus. Nah, ini tinggal di ini aja di apa ini namanya? Seperti itu. Diikat aja ini. Mudah ya. Iya. Untuk plastik kan biasanya kalau kena hujan kan biasanya ada banyak airnya di dalam, itu ada lubangnya. Oh, iya kalau ada air. Ini harus dilubangi sini nih, minimal sini, terus pojok sini, nah tengah sini. Ini kan udah ada lubangnya nih. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kan ketinggian ini harusnya sudah dipotong dari kemarin nih, kan ada bakal buah ini harusnya. Iya. Nah, potong aja sini. Oke. Kalau nggak dipotong pasti akan lebih tinggi. Nah, ini kalau biar lebih ini ya dibuang-buang sini yang tidak akan berbuah itu misalkan. Biar agak rapi juga kan pohonnya. Ya, kalau mau lihat yang lain ayo. Ini sudah dipangkas kemarin tapi ya belum semua. Tujuan untuk pemangkasan itu tujuannya itu supaya apa sih? Oh, kalau pemangkasan ini tujuannya banyak. Salah satunya. Ya, salah satunya. Salah satunya ini kalau dipangkas ini misalkan, ini misalkan udah dipangkas nih seperti ini. Nah, berarti ini ntar akan tumbuh daun yang muda. Daun yang muda ini akan membawa bakal buah seperti ini. Saya carikan contohnya, ayo. Contoh ya. Lihat yang lain. Nah, ini Mas, ini bakal buah yang tadi saya ngomong. Kalau dipangkas itu akan tumbuh daun, malah ini bukan tumbuh daun lagi, langsung tumbuh bakal buah nih contohnya nih. Kan waktu itu dipangkas di sini nih. Nah, ini tumbuh seperti ini. Tumbuh bakal buah. Nah, contohnya ini juga ini. Ini kalau segini ya belum dibungkus gak apa-apa. Yang harusnya dibungkus itu yang seperti ini, udah sekitar 1 jempol kaki lah, lebih bagus daripada misalkan kegedean ntar kena hama, lalat buah kan jadi gagal panen. Ini kira-kira berapa pohon untuk jumlah keseluruhan? Kalau ini sementara sih sekitar 130-an lah pohon jambu kristal ini. Banyak ya? Ya sedikit lah, kalau banyak kan ribuan. Baru ini kan baru 130-an saja. Kalau yang udah banyak itu 500, 1000. Nah, itu ya gajinya sudah bisa seperti PNS, Mas. Kalau untuk saya kan cuma inilah kegiatan. Iya, buat kegiatan. Kalau untuk penjualan ini kira-kira kemana ini, Mas? Apa kalau penjualan sementara sih di sini masyarakat setempat sini. Iya, ternyata buah jambu kristal itu masih pada suka, malah rata-rata suka. Alasannya apa sih kok masyarakat sini banyak yang suka? Apa alasannya untuk apa? Kesehatan apa ada manfaat lainnya apa? Ya, kalau saya sih soal itu sih kurang pahami ya. Ya, kurang paham. Nah, yang jelas mungkin dirasa buah ini ya cukup segar, enak. Yang jelas seperti itu. Selain di masyarakat sini, ke Jakarta sudah ada beberapa kilo, juga ke daerah Mirit ada beberapa kilo, malah setengah kintal lebih
waktu itu minta 1 kintal, cuman karena pohon ini masih sedikit, buahnya kurang banyak, ya sudah ibaratnya setiap berapa hari dipetik, ada orang pesen dipetik, jadi waktu itu kurang. Ini yang sudah dibungkus, contohnya seperti ini. Ini harus ekstra perawatan sebenarnya, Mas. Tapi kalau saya orangnya kan kesana kesini, tidak hanya bertani jambu saja, jadi ya seperti inilah keadaan pohon-pohonnya. Ya, Kalau untuk panen biasanya berapa bulan sekali? Kalau untuk panen sih, kalau sudah gede, nah kita cari yang gede yang sudah bisa dipetik. Kita coba ke sana, ayo Mas. Nah, ini nih. Ya, ini sebenarnya belum bisa dipetik sih, kurang maksimal, kurang matang ini. Tapi biasanya kalau masyarakat minta itu, yaitu ada yang mintanya yang terlalu matang, ada yang mintanya yang masih ini kan. Nih, tinggal petik-petik aja seperti ini, Mas. Oh iya. Nah, ini. Itu udah siap konsumsi ya? Iya, kalau ini sudah bisa dikonsumsi. Petik aja dua-duanya. Nah, ini bakal buahnya sangat banyak. Ini kalau untuk omset itu udah mendapatkan berapa kalau jambu kristal? Ya, kalau omset yang misalkan musim ini, jangan bilang bulan ini kan, karena namanya jambu kan Nggak menentu ya? nggak menentu. Maksudnya berbuah sih bakal berbuah terus selama ini masih pohonnya masih hidup lah. Misalkan ini bakal buah terus. Kalau sudah dipetik satu, ibaratnya tumbuh satu di sini, tumbuh dua, dan banyak lah pokoknya. Nah, kalau omset yang sekarang itu, panen sekarang ini ya masih kecil sih, sekitar 1.500.000. Kalau untuk rencana kedepannya mau nambah lagi lahan atau gimana Mas? Apa mau Ya, buah lain? rencana kedepannya sih, saya sebagai pemuda Ya. tetap tidak malu terhadap pertanian. Prinsip saya karena seperti ini, Mas. Saya di rumah masih pengangguran ibaratnya. Nah, selama saya di kampung, sebagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, salah satunya saya seperti ini, berinisiatif menanam pohon jambu kristal. Dan juga buah-buah yang lain ada seperti durian, terus alpukat, lengkeng, saya juga sudah tanam. Rencana kedepannya saya sih sama orang tua sudah berkesepakatan akan menanam di lahan lain, tapi tetap jambu kristal. Seperti itu. Ya, cukup sekian Lur, karena waktu sudah sangat sore, sekitar jam 6. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, subscribe, juga share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.